Kak Gilbert pernah memberikan sebuah pernyataan, orang sangat terpengaruh oleh keadaan. Ya, kalau kita sedang ada dalam kelimpahan, mungkin kita kenceng nyanyinya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya, gitu. Ya, tapi saya berharap hidupmu tidak dipengaruhi demikian, karena sebenarnya yang menggerakkan semuanya adalah hati kita. Ketika hati kita melimpah dengan syukur, maka Tuhan akan menolong. Saya akan memberikan menyampaikan firman Tuhan yang terakhir di dalam Daniel pasal 3, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan selanjutnya. Ini banyak juga Bapak Saudara. Ya, saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Saudara memperhatikan dengan seksama. Daniel pasal 6 ayat 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja kerajaan, mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi ini ganti raja, bukan Nebukadnezar, tapi dia Darius, dan dia mempunyai 120 orang-orang yang dipercaya, dan dia akan ditempatkan di banyak tempat karena kerajaannya sangat luas. Ayat 2, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Jadi dari 120 itu kemudian diangkat 3 orang yang dipercaya. Jadi 3 orang ini adalah istilahnya orang kepercayaannya raja, dan salah satunya adalah siapa tadi Bapak Saudara? Ayat 2, Daniel. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaan. Jadi ternyata Daniel memiliki nilai yang lebih sehingga dipercaya. Saya berharap pemahaman ini engkau pahami, sehingga ketika ada orang yang mungkin secara kedudukan lebih dipercaya, daripada kita menuduh orang, menjilat dan sebagainya, lebih baik kita mengintrospeksi diri. Jangan-jangan karena kualitas hidup kita tidak baik, sehingga kurang cakap, sehingga kita tidak dipercaya yang lebih. Tapi saya sangat meyakini orang yang punya integritas, kalau di sana mempunyai roh yang luar biasa, maka dia akan diberikan kepercayaan yang lebih tinggi. Ya, jadi Bapak Saudara, ketika kita melihat sesuatu, kita menakar diri. Supaya apa? Supaya kita tidak penuh menghakimi orang lain. Jangan-jangan bukan karena dia menjilat atau apa Bapak Saudara, tapi karena kita kurang cakap. Ayat yang keempat, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwah terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Daniel di sini dikatakan dalam hal pemerintahan mereka tidak mendapati alasan apapun. Jadi ada tingkat dedikasi yang tinggi sehingga dia mengerjakannya tidak ada satu celah. Ya, Bapak Saudara, ini yang harus kita cermati. Kalau Bapak Saudara di tahun 2024, saya berharap Bapak Saudara tidak membuka celah untuk apapun, sehingga ada orang-orang yang bisa mendongkel seseorang, bisa menjatuhkan. Karena apa? Karena ketidak-excellenannya kita. Di sini dikatakan Daniel dalam pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Ya, lanjut. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwah terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Perhatikan, saya kemarin berkata, orang yang menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan juga akan menomorsatukan orang tersebut. Ketika Daniel menomorsatukan Tuhan, maka dia memperoleh sesuatu yang number one juga daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan ada orang yang mencela. Perhatikan, ketika engkau diangkat, ditinggikan, diperkaya oleh Tuhan dengan segala kelimpahan, satu hal yang ingin dihancurkan oleh iblis. Apa yang dihancurkan oleh iblis, saudara? Ibadah kepada Allah. Jadi perhatikan,
tahun 2024, jangan sampai engkau memberi celah sekecil apapun untuk dihancurkan ibadahmu kepada Allah. Kalau misalkan engkau dikasih kedudukan, engkau dikasih kekayaan, dan kemudian engkau punya fondasi terhadap ibadah kepada Allahnya porak-poranda, tinggal tunggu waktunya, engkau akan tumbang dan engkau akan terjerembab. Daniel dicari apa? Ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Ini orang-orang yang tipenya ya ada udang di balik batu. Pujiannya adalah pujian yang penuh dengan intrik. Kemudian ayat yang ke-7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Di sana ada kata mufakat. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang menjatuhkan engkau karena permufakatan satu dengan yang lain, itu sudah biasa, sudah ada dan dialami oleh Daniel. Mari kita katakan itu sudah biasa. 1, 2, 3. Itu sudah biasa. Kalau ada orang yang bermufakat untuk menjatuhkanmu, itu adalah hal yang biasa. Kemudian ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi dimetre. Ini kalau udah dimetre ini sudah nggak bisa diundangkan dan dimetre oleh raja. Ini berarti adalah sesuatu yang mutlak yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. 9. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 10. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Berarti kayak gini saudara, tantangan itu datang bukan kemudian Daniel baru berdoa, tidak. Kita kadang-kadang masih carut marut dalam tatanan ibadah kita. Kita kalau baru ada datang masalah, baru kita cari Tuhan. Perhatikan, orang yang mencari Tuhan kemudian dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka tantangan itu ada. Daniel ini sudah melakukan ibadah kepada Allahnya, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi Bapak Saudara, kalau orang yang mencari Allah dan kemudian mendapat sebuah tantangan, itu sudah biasa. Ya Bapak Saudara, itu sudah terjadi. Dan di sini dikatakan Daniel itu sudah melakukan kebiasaan beribadahnya dalam setiap saat. Jadi ada konsistensi. Saya berharap ibadahmu di tahun 2024 ada konsistensi. Bukan karena kemudian kelimpahan mendatangi kita antusias ketika berkat itu mulai pudar, kita menjadi loyo. Saya berharap tidak. Apapun keadaanmu, Allah tetap number 1. Ini Bapak Saudara membiasakan diri beribadah. Makanya saya berharap bangunan misbahmu, jangan biarkan compang-camping. Ya, saya berharap Bapak Saudara bangun ibadah. Ibadah itu akan menjadi dasar yang kuat. Mungkin hari ini engkau tidak diperhadapkan dengan badai, tetapi ketika ada badai itu datang dan engkau tekun beribadah, engkau tidak akan terkoyakkan. Karena apa? Karena ibadahmu terhadap Tuhan Allahmu itu seperti sebuah akar yang kuat yang tidak akan kemudian ada badai tercabut dan kemudian porak-poranda. Tidak, saudara. Ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dalam dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, jadi Bapak Saudara, yang didapati waktu sedang berdoa. Selanjutnya 11, kita cepat yang ini. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyamakan
permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawabnya, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi Bapak Saudara, raja pun sudah tidak bisa mencabut karena sudah dimeteraikan. Ayat yang ke-13. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Kemudian ayat yang ke-14. Setelah raja mendengar hal itu, maka perhatikan saudara, sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia tidak berkuasa untuk menolongnya karena menteri tadi, saudara. Ayat selanjutnya di sini dikatakan, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat dicabut. Ayat yang ke-16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, perhatikan yang bagian ini saudara. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi Allahnya yang disembah oleh Daniel, dialah yang akan melepaskan, dialah yang akan menyelamatkan. Ayat 17. Maka dibawanya sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap, memeterai itu dan dengan cincinnya dan memeterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dapat dibuat perubahan apa-apa. Jadi memang udah mati nih peraturannya. Kemudian ayat 18. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan tidak dapat tidur. Jadi saya sangat meyakini dia saudara, di balik semua kesusahan kita, Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri. Dan dia mungkin merasa aku sendiri, tapi tidak. Saya sangat yakin Allah menggerakkan satu orang yang tetap mempedulikan kita. Ya, iblis menanamkan benih terhadap kita. Engkau gak ada yang mempedulikan hidup. Tetapi saya sangat meyakini ketika engkau ada dalam sebuah tekanan dan sebuah keterpurukan, ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk kita. Cuma kadang-kadang kan kita tidak melihat sisi yang positifnya. Kita terlalu terfokus kepada masalahnya kita, sehingga kita seperti tadi saya berkata, kita mulai menjustifikasi, kita mulai menghakimi diri kita sendiri bahwa kita tidak ada yang peduli. Tapi di sini perhatikan, raja berpuasa semalam-malaman untuk siapa saudara? Untuk Daniel. Jadi mari kasih tahu sebelah ini, kamu tidak pernah sendiri ya. Ya, tidak pernah sendirian. Walaupun mungkin ketika ada dalam doamu, dalam air matamu, dalam tangisanmu, engkau sendirian. Tetapi saya sangat meyakini ada orang-orang yang memperhatikan. Saya dengan istri mengalami hal yang demikian. Ya, saya merasakan bahwa ada banyak orang yang peduli dengan kami. Ukuran kepedulian kan tidak semata-mata hanya diukur karena dia misalkan memberi materi, tidak, saudara. Semua orang Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menguatkan, meneguhkan, ya saudara, sehingga kita yang tadinya down kemudian tiba-tiba kita beroleh semangat. Sekali lagi katakan, engkau tidak pernah sendiri, ya. Ya. Walaupun nangisnya Tuhan apa ini, ya. Orang bilang katanya menangisnya pemadam kebakaran udah kemana-mana, saudara. Yang ingusnya ini posisinya udah balik ke sini, nggak apa-apa, saudara. Ya, lebih baik aku ada dalam tangisan di hadapan Tuhan, karena kita berkata air matamu ditabung di kirbat. Tadi yang lagu pertama, dia tahu apa saudara? Cerita hidup.
Tuhan tahu cerita hidup kita. Yang penting membuat saudara bangun yang terbaik mesbah kita. Ayat 19. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua Sina. Kemudian ayat yang ke-20. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ini raja berkata, "Matek," itu saudara kan? Ya, makanya dia memanggilnya, "Daniel, makan sini, sambal belacan sudah tersedia." Bukan, saudara. Dia bilang, memanggilnya dengan sayu, berkata ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Terkadang penyembahanmu terhadap Allahmu itu menjadi bahan ejekan oleh orang lain, kan, Bapak Saudara? Kau melayani di gereja dapat apa sih? Ya gitu, Bapak Saudara. Kau setia sama Tuhan dapat apa sih? Lebih baik kita memberikan jawaban. Kau tak pernah tahu ya, coba kau ikut dengan aku, nanti kau kasih tahu jawabannya, gitu, saudara. Ya, saya percaya ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat ternilai dengan nominal dan lain sebagainya ketika engkau tekun mencari Tuhan. Dan di sini dikatakan, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat yang ke-21. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Kemudian ayat 22. Nanti kan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Perhatikan, Bapak Saudara, siapa yang datang? Malaikat. Siapa yang peduli tadi? Raja peduli. Tuhan, utusan Tuhan datang. Ya, siapa utusan Tuhan dalam hidup kita yang gak juga malaikat Tuhan datang dari surga? Ya bisa. Itu namanya teofani. Sekali orang bisa mengalami hal yang demikian. Tapi saya percaya orang-orang di sekeliling kita bisa dipakai menjadi seperti malaikat utusan Tuhan untuk menolong kita. Jadi tadi saya berkata, kita tidak pernah sendiri dan ada malaikatnya yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Saya berharap pemahaman dua bagian ini, ketika engkau ada dalam kesendirian, bahwa ada orang yang peduli, ada malaikat yang diutus, itu yang engkau tanamkan di dalam hidupmu, sehingga apapun keadaanmu, engkau akan berkata, "Aku percaya aku tidak pernah sendirian." Ya, karena ada Tuhan. Ya, ayatnya ke-23. Lalu sangat sukacitalah raja dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ditekankan di sini, mengapa Daniel tidak mengalami apa-apa? Karena dia percaya kepada Allahnya. Kalau dalam bahasa aslinya, dia menaruhkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong. Ya, jadi Bapak Saudara, jangan nomorduakan Tuhan. Apapun keadaanmu, tetap Allah nomor 1. Kemarin saya berkata, kalau engkau sudah mulai menomorduakan Tuhan, kemarin hartanya bisa dipakai jadi apa, Bapak Saudara? Yang kemarin jadi apa? Jadi berhala. Hartanya kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan bisa menjadi berhala. Uangmu yang kau cari dalam keringat bisa menjadi berhala buat kita. Padahal tadi kemarin saya berkata, uang yang kau kejar adalah uang yang punya saya. Hari ini tidak ke gereja karena cari uang, maka besok lagi uang itu akan terbang. Engkau akan semakin jauh daripada Tuhan. Jangan kau berpikir engkau akan semakin kaya, engkau akan semakin terpuruk. Uang menimpa hidup kita, tapi tidak dapat sesuatu yang kita peroleh. Kemudian ayat yang ke-24. Raja memberi perintah lalu diambilnya lah, perhatikan saudara, orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mari kita baca aja yang 25, 1, 2, 3.
Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Gak usah malas, tahun 2024 saya berkata, gak usah malas sama siapapun yang merencanakan permufakatan jahat terhadapnya. Gak usah. Daripada engkau bergerak melangkah dan mengambil keputusan untuk engkau membalas, lebih baik engkau segera mengambil keputusan untuk engkau lari kepada Tuhan. Adukan keadaanmu, adukan apa yang engkau alami kepada Tuhanmu. Maka pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan perhatikan Bapak Saudara, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Yang berbuat salah dalam konteks ini, yang merencanakan adalah siapa? Yang merencanakan siapa? Yang merencanakan kejahatan terhadap Daniel siapa? Siapa? Suami-suami. Tapi perhatikan ini baik-baik ya. Betul kan? Bapak-bapak yang syirik sama Daniel, tapi perhatikan. Kita baca dari ayat yang mana nih? Ayat 25 aja lah. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik apa? Mereka ini siapa? Menuju kepada siapa? Kepada bapak-bapak maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Perhatikan yang ini nih. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, apa yang terjadi? Singa-singa itu telah menerkam. Mari kesatuan hati dan keluarga terjaga. Unity perlu untuk apa? Sama-sama konsisten untuk mencari Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dan kaum laki-laki, kesalahanmu akan merugikan istri dan anak-anak. Perhatikan ini baik-baik. Kesalahan laki-laki ditanggung oleh anak dan istri. Semangati yang sebelah yang laki-laki. Kamu kuat men, ya gitu, kasih tahu Bapak Saudara. Kamu kuat men. Apa dipanggil? Kamu kuat girl, gitu kan? Ya janganlah Bapak Saudara. Ini laki-laki, urusannya laki-laki nih. Ya. Makanya saya berharap sih di gereja ini laki-laki dan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga seharusnya punya jam doa yang sama. Jangan ibu-ibunya yang kuat. Nanti nih topang aku dalam doa. Atau pas istrinya berdoa, tolong sampaikan salam termanis buat Yesus. Bapaknya kemana? Tak doa, ya jangan. Ya doa sama-sama dengan keluarga. Lanjut ayat 25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa-bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 26. Bersama ini kuperintahkan bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus tunduk dan gentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak dapat binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Sampai di sini dulu pertanyaannya, kebesaran Allah diakui oleh siapa? Bukan hanya kepada Daniel yang menyembah. Perhatikan, Allahmu yang kau sembah itu akan terbukti, bukan hanya engkau saja yang membuktikan bahwa dia adalah Allah yang kau sembah, Allah yang luar biasa. Orang lain bahkan di seluruh negeri ini melihat bahwa Allahmu adalah Allah yang membela hidupmu, Allah yang membela orang-orang yang menyembah kepadanya. Makanya tadi ayat 25, kalau engkau ada diperlakukan oleh permufakatan jahat di tahun 2006 oleh 2024 oleh siapapun, jangan engkau lakukan, jangan kau bergegas untuk membalas kepada mereka, tetapi bergegaslah untuk engkau mencari Tuhan dengan sekuat tenaga. Biarkan pembalasan adalah haknya Tuhan.
Mari kita akan menelusuri Bapak Saudara. Pertanyaannya kayak gini, mengapa Daniel kok bisa ya kayak gitu ya? Kenapa dia tidak celaka? Kenapa di gua singa dia tidak kemudian Bapak Saudara dimakan oleh gua singa? Saya mendapatinya di ayat 3 ternyata. Boleh ayat 3-nya? Mengapa singa nggak memakan? Sementara orang-orang yang membencinya baru diceplungi sebentar aja langsung dilahap. Ayat yang ketiga, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai apa di sini? Roh yang luar biasa. Jadi Bapak Saudara, roh yang dimaksud di bagian ini Bapak Saudara, kemarin roh yang ada dalam diri manusia itu apa sih Bapak Saudara? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, nafasnya Tuhan, hembusan nafasnya Allah. Ayo Bapak Saudara, sejahat apapun orang akan memanfaatkan tentang kejatuhanmu, tentang keterpurukanmu, dibantai habis-habisan. Tetapi ketika kau punya spiritualitas yang bagus, dia tidak akan kena terhadap. Tetapi hanya berlaku bagi apa Bapak Saudara? Roh yang luar biasa. Hanya untuk ini aja. Kalau rohmu hanya biasa-biasa saja, engkau akan menjadi santapan aku seperti orang-orang yang membenci Daniel. Jadi Bapak Saudara, kata roh yang luar biasa ini Bapak Saudara, Spirit of Excellence Bapak Saudara. Pertanyaannya, kalau namanya Spirit of Excellence Bapak Saudara, apakah doamu hanya seminggu sekali di hari Minggu? Baca Alkitabmu hanya pas ada ini? Enggak. Lubangmu akan semakin menganga, dan kalau aku coba-coba menjadi Tuhan, mengangamu akan semakin luar biasa. Aku betapa aja dicup sama iblis, habis lah gitu. Jadi ini Bapak Saudara, saya merindukan ya, ternyata ya dari 3 hari yang kita sudah ini kan, sebenarnya ketika nafasmu yang Tuhan berikan selalu bersentuhan dengan nafas ilahi, dalam pengertian engkau tetap terkoneksi dengan Allah, engkau akan diberikan kemampuan untuk melewati banyak hal. Ya, untuk melewati banyak hal. Mengapa terkadang kita terbenam oleh sebuah keadaan? Mengapa kita terbenam oleh karena kesusahan dan penderitaan? Kalau mau jujur kita mendeteksi, roh yang ada dalam diri kita pasti sedang terpuruk. Sehingga apa? Kita tidak berjalan di atas keadaan-keadaan. Tetapi ketika spiritualitasmu benar, worshipmu benar kepada Allah, memang terkadang pedih, sakit, tersayat, dan kemudian kita mulai, benar gak sih Tuhan nyertai kita? Tapi endingnya pasti yang terbaik. Makanya saya sering berkata, sekecil apapun lorong yang harus aku lalui, tetap aku jalan. Yang penting jangan putus spiritualku dengan Tuhan. Kalau udah putus, habis lah Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, saya berharap ya kita semuanya akan diberikan kekuatan, kemampuan. Bangun dan jaga spiritualitasmu. Kalau orang perlu dilatih nggak Bapak Saudara? Perlu. Artinya dengan apa? Kalau nafasnya yang Tuhan berikan kepada kita, ya dengan kita konsisten. Saya sudah 2 kali cek darah Bapak Saudara. Jadi pengobatan Cina. Jadi Pak Cindra pernah menganjurkan kepada saya. Jadi sebelum mungkin 2 bulan yang lalu, ya saya makannya gorengan dan sebagainya, ya makan kacang, makan apa, ya pokoknya diberkati semua makanan.
Ya, disucikan dengan kuasa firman. Betul Bapak Saudara, disucikan. Tapi kalau engkau makannya terlalu banyak kacang akan menimbulkan asam urat. Kalau engkau terlalu banyak makan gorengan, kolesterolmu tinggi Bapak Saudara. Ya, itu walaupun pakai nama Yesus seperti kayak gitu Bapak Saudara. Makanya ya saya boleh mengurangi. Paling tidak ketika kemarin saya dicek sedikit lebih bagus daripada sebelumnya. Ya jadi ya alhamdulillah, puji Tuhan Bapak Saudara, saya ingin ya lebih menjadi baik. Saya percaya ketika engkau ibu-ibu mulai meraba perut pasanganmu, kemudian ternyata tidak datar, ini mulai mancung ke atas, mulai papiku sayang benamkan ini perutnya, kayak gitu kan Bapak Saudara. Ya supaya tidak nongol terlalu besar. Kalau nongol terlalu besar, istri saya, kalau karena saya tidur dengan istri saya selalu bilang, kurangi anak-anak masih kecil. Ya Bapak Saudara, itu suara siapa Bapak Saudara? Kalau kita misalkan nggak mau dengar, kutengking lo kamu ngomong kayak gitu. Jangan, istrimu itu bukan kuasa setan yang memperingatkanmu, ditengking. Orang terdekat sudah Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Ya sudah, kayak gitu Bapak Saudara. Saya belum menjadi lebih baik, tapi paling tidak saya sudah sedikit demi sedikit mengurangi. Ya, karena saya ingin ya semuanya sehat kayak gitu Bapak Saudara. Ya itu dilatih. Roh kita juga dilatih Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Jadi Bapak Saudara, kalau engkau sedang mengalami penyakit, engkau mengalami kesulitan keuangan, engkau bergumul dengan segala sesuatunya, berarti Tuhan sedang melatih untuk imanmu semakin lebih baik, rohmu akan semakin lebih baik. Pertanyaannya, Pak, sampai kapan ya? Sampai nafasnya kita masih ada di sini. Betul kan Bapak Saudara? Kan capek ya. Kalau capek pesan dulu sama Tuhan, Tuhan boleh mati duluan enggak? Kayak gitu. Ya, memang nyanyinya kepengennya waktu di umur 41 nyanyinya panjang umurnya kayak gitu Bapak Saudara. Kalau misalkan dinyanyikan umur pendeknya, umurnya pendek, marah kan kita. Nah, mari Bapak Saudara, ayat 3 inilah yang ingin ya dari kesimpulan dari seluruhnya Bapak Saudara. Menemukan roh ini saya juga nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba dari 3 rangkaian kemarin kok menemukan mempunyai roh yang luar biasa. Jadi mari ya, saya ingin berkata, kalau engkau terkoneksi dengan Tuhan, jalan seperti apapun Tuhan izinkan engkau lalui, tapi saya meyakini engkau akan menang di atas keadaan. Engkau akan selalu menang dalam setiap persoalan. Engkau akan selalu diberikan kesanggupan untuk melewati. Dan Allahmu yang engkau sembah, Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang dapat dan sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jadi hari ini